Pentingnya kita meninggalkan mental-mental terjajah itu. Indonesia ini negara yang bukan main-main di mata dunia. Indonesia ini negara yang luar biasa. Indonesia itu sekarang posisi yang sangat tinggi. Kita sebenarnya punya visi juga di tahun 2045. Kita harus bisa menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima. Singapura atau Malaysia lah, bangsa kita masih dianggap bangsa Indon ya. Kemudian kita bisa kita ganyang mereka. Revolusi mental itu tidak cukup hanya sebagai sebuah jargon. Dia harus menjadi sebuah movement. Pak Jokowi sendiri itu dengan kesederhanaan itu bentuk role model demokrasi itu tidak boleh tergantung oleh good man and goodwill. Yalah kalau dapat orang seperti Jokowi. Kalau dapat yang the devil gitu gimana? Saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Halo, apa kabar Sobat Medcom? Ketemu lagi kita kali ini di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Masih bersama saya Indra Maulana. Nah, pekan ini pidato Presiden Joko Widodo mendapat perhatian luas dari publik. Dalam pidatonya di acara ulang tahun Partai Nasdem ke-10, Presiden mengatakan Indonesia tidak boleh memelihara lagi mental inlander, mental rendah diri, mental inferior di hadapan bangsa maju. Sebab menurut Presiden Jokowi, bangsa-bangsa maju pun sekarang sangat menghargai Indonesia, terbukti di forum G20, kemudian di forum COP26, dan juga di ajang Dubai Expo 2021. Kata Presiden, pemimpin-pemimpin negara maju dan pengusaha global antri bertemu dengan Presiden Jokowi. Pada bagian lain, Presiden juga mengatakan sedih ketika Indonesia sangat dihormati di dunia internasional, namun di saat yang kurang lebih bersamaan di dalam negeri, justru dikerdilkan. Nah, menarik sekali untuk lebih memahami maksud pidato Presiden Jokowi dan telah hadir di Crosscheck kali ini melalui virtual Mas Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Mas Tommy, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kemudian ada Bang Willy Aditya, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bang Willy, salam sehat. Assalamualaikum. Sehat Mas Indra, salam Mas Tommy, salam Mas Agung. Ya, kemudian memang ada Mas Agung Gali Satwiko ya. Mas Agung ini adalah tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP bidang ekonomi. Mas Agung, salam sehat. Sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang mulai ya. Kita ingin diskusi dari Mas Agung terlebih dahulu. Kemarin kan kita dengar dan sudah dibicarakan ya di berbagai media juga pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin yang kebetulan disampaikan memang di momentum hari ulang tahun Nasdem ke-10 ya. Presiden Jokowi kan menggambarkan bagaimana pemimpin-pemimpin negara besar dunia, baik dalam forum G20, COP26, sampai acara di Dubai Expo, antri itu permintaan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Dalam hal ini ingin bilateral dengan Presiden Jokowi begitu kan. Dan ini suasana yang berbeda dirasakan oleh Presiden karena pertemuan-pertemuan sebelumnya tidak seperti ini suasananya. Presiden Jokowi kemarin mengatakan itu, Mas Agung. Nah, berdasarkan pantauan dari KSP sendiri, informasi yang beredar di lingkungan istana, seperti apa sih suasana dalam pertemuan pemimpin 20 negara perekonomian terbesar dunia itu yang kemudian mencerminkan Indonesia benar-benar makin dihormati dunia, Mas Agung? Terima kasih Mas Indra. Jadi begini ya, sebenarnya ini adalah momentum yang tepat sekali ya. Makanya kemarin itu Pak Presiden Jokowi menyampaikan mengenai pentingnya kita meninggalkan mental-mental terjajah itu. Ya. Dan ini mendapatkan momentumnya pada saat Indonesia menghadiri
tiga agenda penting nih tahun ini yang berturutan ya, di COP, kemudian G20 dan juga Dubai Expo kan ya. Betul. Nah di sana tentunya ini sangat membanggakan ya, Presiden pun bangga dan berharap kita semua juga bangga gitu ya. Jangan mau kita menjadi orang yang terjajah mental orang kecil ya. Kadang kalau kita keluar negeri gitu ya, kita komentar dengan orang lain, kita selalu bilang, oh your country is so advanced gitu. Nah itu adalah semacam mental terjajah, padahal kita punya banyak tuh keunggulan-keunggulan yang mestinya bisa kita sampaikan juga ke mereka ya. Kita punya misalnya destinasi wisata yang prioritas yang bagus, kita punya ekosistem, kita sedang membangun ekosistem mobil listrik, punya kawasan industri yang mumpuni, kekayaan alam, terus kerajinan, kemudian hilirisasi berbagai macam produk, dan juga OSS itu juga bagian dari kemudahan-kemudahan dan kemajuan capaian yang mestinya bisa kita suarakan di luar ya. Jadi ini sebenarnya tanpa adanya momentum ini mungkin kita akan terus merasa terjajah seperti itu ya. Tapi dengan adanya momentum ini maka ini digelorakan, kemudian dimanfaatkan sehingga bisa tersampaikan pesan itu kepada seluruh masyarakat. Saya kira demikian, Mas Indra. Ya, Mas Agung, mungkin bisa dibagikan kalau ada mungkin ya cerita-cerita di luar yang mungkin sudah diberitakan, seperti misalnya gambarannya adalah bagaimana Ratu Belanda ya kalau tidak salah sampai mendatangi Presiden Jokowi sambil membuka maskernya itu menunjukkan bahwa ini saya loh gitu. Sampai mendatangi presiden ya, bukan Indonesia yang mendatangi Belanda atau apa. Itu salah satu contoh. Kemudian Joe Biden juga ingin bertemu dengan Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Ada nggak cerita-cerita lain mungkin Mas Agung sehingga menggambarkan kepada kita semua yang nonton acara ini gitu, oh berarti emang luar biasa apa yang disampaikan Presiden kemarin. Itu kan Presiden menyampaikan bahwa banyak loh negara-negara yang ingin bertemu bilateral ya dalam acara yang besar itu, kemudian ingin bertemu bilateral dua pihak saja begitu dengan Indonesia, dan ini banyak, ini beda rasanya dengan pertemuan-pertemuan di sebelum-sebelumnya, nggak begini gitu. Mas Agung. Ya mungkin jadi begini Mas Indra, jadi berbagai kemajuan-kemajuan yang dicapai Indonesia, terutama setelah kita bisa melakukan pengendalian terhadap virus COVID-19 ini ya kan, semenjak Juli Agustus kan kita mengalami gelombang kedua ya. Nah kemudian kita bisa melakukan pengendalian, kemudian ekonomi juga kita bisa tingkatkan. Nanti kan kita bahas tentang ekonomi ya, kalau kita ada waktu ya. Tetapi pada intinya hal-hal seperti itu dilihat oleh para pemimpin global gitu ya. Dan itu menjadi semacam question mark. Indonesia negara seperti ini bisa loh mengendalikan ekonomi. Kalau kita lihat sekarang di Eropa juga sedang ada outbreak lagi kan, di negara-negara lain juga ada outbreak gitu ya. Dan itu akan membuat ekonomi mereka terhambat gitu. Nanti akan kita lihat ada beberapa negara sebenarnya ekonominya justru mengalami negatif growth di kuartal 3 ya, seperti Malaysia, Vietnam itu mengalami negatif growth ya. Nah itu kita patut berbangga di sana, dan dalam kaitan dengan ini kita menyaksikan sendiri di beberapa tayangan ya, karena kami nggak mengikuti secara langsung. Pada saat Presiden masuk ke dalam suatu forum acara itu langsung mereka pada berdiri tepuk tangan gitu Pak. Jadi itu sangat membanggakan Pak. Jadi istilahnya Presiden kita tuh disambut dengan sangat gegap gempita. Dan begitu duduk juga banyak yang menyamper mendatangi gitu ya, mendatangi, menepuk bahu beliau, kemudian dan menanyakan kabar mungkin yang menyapa lah intinya. Saya kira itu sangat membanggakan buat Indonesia. Iya betul. Nah, yang katakanlah Eropa tadi outbreak, salah satunya Belanda sendiri yang disarankan sekarang untuk lockdown lagi ya. Oke, saya lihat ingin melihat dari pandangan Mas Tommy, Duta Besar kita di Singapura, untuk memberikan gambaran juga mungkin Mas Tommy, karena kemarin kan Presiden mengatakan ini ada perbedaan, ada nggak begini pertemuan-pertemuan sebelumnya di pertemuan tingkat internasional. Kok sepertinya banyak yang ingin bilateral dengan Indonesia akhir ini mendatangi beliau Pak Jokowi begitu ya. Nah, apakah Mas Tommy sebagai perwakilan Indonesia sekarang di Singapura sekarang ini ya Mas Tommy ya, juga merasakan perbedaan suasana itu bahwa Indonesia kini makin dihormati oleh dunia begitu? Ya kalau dilihat jauh ke belakang, sebetulnya ini yang sejak awal Bung Karno ingin lakukan. Nation and character building. Dan kalau kita ingat zaman Bung Karno itu ingin cepat mengangkat Indonesia, dan Indonesia menjadi lead di antara bangsa-bangsa dunia, bahkan menjadi yang terdepan untuk mendorong dan mengangkat negara-negara yang belum merdeka. Kita masih ingat Konferensi Asia Afrika 1955, itu banyak negara yang diundang
meski mereka belum sebagai negara merdeka. Ya. Jadi memang komitmen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita luar biasa. Jadi visi para pendiri bangsa itu memang sangat jauh ke depan. Ya. Bahwa Indonesia ini negara yang bukan main-main, negara yang sangat besar. Bayangkan bentangannya itu sama dengan dari London sampai ke Moskow, dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Dan sayang setelah Bung Karno memang tidak pernah berlanjut untuk membangun nation and character building itu. Iya. Ini yang membuat tadi yang Mas Tum katakan Presiden sedihkan bahwa kemudian kita menjadi seperti inferior. Jadi kemudian tidak cukup percaya diri, dan kemudian exposure keluar memang juga sangat jarang ya, sangat kurang. Ini yang menurut saya kemudian ingin dicoba dilakukan di era sekarang ini. Dan sebetulnya sekali lagi di mata dunia Indonesia ini negara yang luar biasa. Dari sisi jumlah penduduknya, sumber daya alamnya, angkatan kerjanya. Dan yang selalu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu Indonesia akan menjadi negara kekuatan nomor 4 di dunia. Dan saya selama 1 tahun di Singapura ini, saya memang merasakan betul bagaimana semua duta besar itu memang ingin membangun komunikasi dengan KBRI. Tiap pejabat atau misi baru datang dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Timur Tengah, selalu minta bertemu dengan duta besar Indonesia. Karena apa? Karena mereka melihat sekali lagi Indonesia itu negara yang sangat besar. Hanya saja memang kita ini karena kembali lagi kita inward looking, melihat ke dalam, kita tidak pernah merasakan bahwa Indonesia ini luar biasa. Dan kalau kita lihat putra-putra Indonesia itu juga sebetulnya punya kemampuan yang sangat luar biasa. Misalnya sekarang dalam pengembangan vaksin AstraZeneca, itu kan penemunya salah satunya orang Indonesia juga. Nah, di Singapura juga saya merasakan, Indra, seorang direktur untuk Credit Suisse untuk wilayah Asia Pasifik itu adalah orang Indonesia. Bayangkan, dia itu levelnya sudah level direktur Asia Pasifik untuk sebuah bank besar dunia, Credit Suisse. Jadi menurut saya orang-orang Indonesia itu orang-orang yang besar. Nah, karena itu saya setuju apa yang disampaikan oleh Presiden itu. Ayo kita lebih percaya diri bahwa kita itu punya kemampuan. Dan kita ini bukan bangsa yang kecil, kita ini bangsa yang besar. Dan semua orang mengakui itu. Kemarin misalnya sebagai contoh, Indra, ada Menteri SDM datang ke Singapura, diundang untuk Singapore International Business Week. Itu di belakang saya itu semua dubes-dubes WhatsApp saya, Tommy, bisa nggak saya chat sebentar dengan Pak Menteri gitu. Itu dubes-dubes banyak negara dan dari negara lain ya. Dari negara lain, begitu Pak Menteri itu selesai menyampaikan presentasi, itu semua dubes kasih kartu nama dan minta berkomunikasi dengan menteri kita. Jadi sekali lagi sebetulnya posisi Indonesia itu sekarang posisi yang sangat tinggi, apalagi kita akan menjadi ketua presidensi untuk G20 betul. Dan akan menjadi pemimpin ASEAN untuk chairmanship ASEAN untuk 2023. Jadi ini ke depan itu Indonesia akan menjadi sorotan. Belum lagi, Indra, satu lagi yang sebetulnya sekarang membuat Indonesia itu menjadi sangat penting. Ini hasil kajian dari National University of Singapore. Jadi Indonesia itu betul-betul menjadi paru-paru dunia untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Bukan hanya hutan Indonesia yang betul-betul mereka lihat sebagai kekayaan yang luar biasa, tetapi di kawasan Asia Tenggara yang paling banyak mempunyai terumbu karang itu adalah Indonesia. Dan kemampuan untuk menyerap CO2 terumbu karang itu jauh lebih besar daripada hutan. Karena itu kemudian semua orang melihat Indonesia. Nah, kemarin misalnya ada Menteri Luar Negeri Inggris datang ke Jakarta bertemu dengan Presiden, itu untuk menindaklanjuti apa yang menjadi komitmen di Glasgow.
Oke. Ya, artinya banyak sekali sebenarnya yang membuat posisi kita sekarang itu makanya dihormati dunia ya Mas Tommy ya. Dari penjelasan Mas Tommy tadi ada 3 poin paling tidak itu. Nah, saya ingin beralih sedikit kalau tadi dari sudut pandang Mas Tommy sebagai duta besar kita sekarang yang ada di Singapura. Nah, saya ingin sudut pandang dari legislatif ini, Bang Willy yang ada di Komisi 1, membidangi juga salah satunya politik luar negeri. Dan kebetulan ya kemarin pernyataan Presiden itu disampaikan di kesempatan HUT Partai Nasdem ke-10. Apakah memang suasana Indonesia makin dihormati negara-negara besar dunia ini juga dirasakan oleh teman-teman di parlemen, Bang Willy? Tadi Presiden mengekspresikan itu sebagai bentuk apa? Inferiority itu kan kalau bangsa yang terjajah, kolonial syndrome itu belum memiliki percaya diri. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Bung Karno, dikritik bahkan oleh Bung Karno sendiri, saya tidak ingin bangsa ini bermental tempe. Saya kan di dalam pidato Isra Mi'raj beliau yang terkenal itu ada suatu negara Kurukshetra yang adem tentram. Apakah kalian ingin seperti itu hidup? Tidak. Saya ingin sebuah bangsa yang jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi. Nah, proyek ini yang sekarang kita tidak punya ada, Mas Indra. Tidak ada proyek nation and character building yang kontinuitasnya terjadi. Pembangunan kita terlalu terkonsentrasi pada hal-hal yang fisik, tapi mental, jiwa, bagaimana menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, membangun sebuah roadmap peta kebangsaan manusia Indonesia seperti apa yang kita inginkan untuk 100 tahun Indonesia merdeka, itu hampir luput kita bicarakan. Sebenarnya sih di janji-janji Presiden itu ada dengan revolusi mental ya. Tapi revolusi mental itu tidak cukup hanya sebagai sebuah jargon, dia harus menjadi sebuah movement. Ini yang tidak terlihat. Movement itu yang ya dari percaya diri menjadi harga diri. Kalau saya ingin cari diri ya. Lagi, ya. Di dalam menuju Indonesia Merdeka platform apa ya pidato Soekarno itu mengatakan cacing aja diinjak itu menggeliat, apalagi manusia ditindas katanya kan, itu akan melawan. Nah, sejauh apa kemudian jati diri keindonesiaan itu terbangun? Saya sih kurang sepakat bahwasanya Indonesia itu dihargai hanya karena posisi, hanya karena kuantitas, hanya karena kekayaan alam. Itu given, itu Tuhan berikan. Kita ini loh sebagai pewaris bangsa, sebagai anak-anak sejarah, mau berbuat apa terhadap Indonesia masa depan? Pertanyaan Presiden itu harus benar-benar kita jawab. Ini saatnya menuju Indonesia merdeka yang 100 tahun ya. Kita mau mengerjakan apa proyek kebangsaan yang terinterupsi, yang terputus-putus ini seperti apa? Sehingga ya kalau kita refleksikan Amerika lah ya, bagaimana itu dimulai dengan para pendiri bangsa lalu kemudian diteguhkan oleh Martin Luther King Jr. ya, mengatakan saya bermimpi suatu saat anak-anak Amerika itu berjalan tidak dilihat dari warna kulitnya, tapi dari karakter yang terbangun dalam dirinya, tidak membedakan putih, hitam, Cina, Asia, Afro-Amerika, Latin Amerika, tidak. Tapi warga negara Amerika. Maka kemudian kalau Amerika kita lihat tuh Mas Indra, I'm American. Kalau dalam film-film Hollywood kan. Nah, ini semoga ini kayak Mas Tommy kita bisa ngobrol ya. Apa yang kemudian merendahkan derajat kita, misalnya kayak Singapura atau Malaysia lah, bangsa kita masih dianggap bangsa Indon ya. Nah, itu baru merendahkan harkat dan martabat derajat kita. Kalau itu baru kemudian kita bisa kita ganyang mereka gitu. Gitu Mas. Ganyang ya. Tapi kalau misalnya Presiden mengatakan bahwa banyak kemarin dalam pertemuan paling tidak 3 pertemuan besar ya, kurang lebih di G20 atau COP26 misalnya, yang banyak negara-negara yang datang untuk meminta pertemuan bilateral dan lain sebagainya, dan ini semakin meningkat, semakin banyak dibandingkan pertemuan-pertemuan yang sama di tahun sebelumnya begitu. Bang Willy, apakah ini mau menunjukkan bahwa sekarang ini posisi kita semakin dihormati dunia, dan apakah ini dirasakan juga oleh teman-teman di parlemen? Ya, tentu kami merasakan itu ya. Tinggal kalau Presiden ini kan kepala pemerintahan dan kepala negara, Mas. Nah, bagaimana kemudian momentum ini disampaikan oleh Presiden untuk kemudian membuat agenda-agenda kenegaraan, agenda-agenda kebangsaan, untuk kemudian memobilisasi semangat kebangsaan dan kenegaraan itu sendiri, gitu, Mas Indra. Nah, ini yang kemudian harus kemudian dirumuskan dalam agenda-agenda bersama.
Nah, biasanya kalau presiden eksekutif dan legislatif ini kan selalu berbicara tentang pemerintahan. Nah, konteks Pak Surya juga berbicara pada konteks high politik ya. Ini momentum untuk kita tidak hanya terjebak dalam low politik ya. Politik yang kemudian memisahkan antara eksekutif dan legislatif, tapi high politik. High politik itu kita berbicara tentang politik kenegaraan dan politik kebangsaan. Ya. Bendera boleh berbeda, ya. Latar belakang boleh berbeda, tapi untuk Indonesia Raya, Indonesia Jaya itu ya satu tone gitu, satu frekuensi ya. Saya mungkin melihat appeal-nya itu yang belum ada ya. Ini kan baru pemantik dari presiden ya. Harusnya kemudian harus ada agenda bersama, entah itu dari menteri-menterinya yang kemudian berbicara ketika rapat-rapat kerja dengan parlemen ya, untuk kemudian menyusun itu. Sekarang misalnya dengan kita jadi presidensi G20, lalu kemudian akan menjadi championship ASEAN. Apa kemudian agenda kita? Apakah kemudian merestorasi ASEAN sebagai, ya Indonesia dari dulu juga inisiatornya kita gitu ya. Apakah ini momentum untuk kita mengukuhkan diri kita menjadi pemimpin di ASEAN gitu ya. Bahkan Presiden mengatakan ya ini negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20 gitu ya. Nah, narasi ini yang harus kita bangun secara kolektif sehingga memiliki dampak luar dalam, Mas Indra. Keluar berdampak ke dalam bahwasanya kepercayaan diri bangsa Indonesia itu terbangun, Mas Indra. Ya. Saya kembali ke Mas Tommy sedikit lagi ya Mas Tommy. Presiden kemarin kan menyebut bahwa Indonesia adalah negara berkembang pertama yang ditunjuk untuk presidensi G20. Selain itu juga Presiden kemarin juga menyampaikan sepanjang 2022 dari Januari bahkan sampai di November 2022 itu akan ada sekitar 150-an pertemuan tingkat dunia yang digelar di Indonesia. Dari berbagai bidang, mulai ekonomi, digital, iklim, dan lain sebagainya. Nah, apakah artinya ini kesempatan yang sangat strategis bagi Indonesia, nyambung sama Mas Willy tadi, Bang Willy tadi misalnya dengan agenda-agendanya apa saja dengan posisi kita sekarang ini, begitu, Mas Tommy, kira-kira? Ya sebetulnya yang menjadi ketua presidensi G20 tahun 2020 itu kan Arab Saudi ya. Jadi memang mungkin bukan yang pertama juga gitu. Karena itu memang giliran. Tetapi sekarang keuntungan untuk Indonesia menetapkan agenda. Dan menurut saya Presiden sudah menetapkan agenda yang tepat sesuai dengan tantangan kita sekarang soal pandemi, yaitu recover together, recover stronger. Ini menurut saya temanya tepat dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dunia. Tahun 2022 itu diharapkan semua akan bisa memulai sesuatu yang baru. Dan kebetulan semua negara di dunia termasuk Indonesia tahun 2022 dari sisi ekonomi, Indra, kita kan sudah memutuskan untuk kembali ke aturan yang normal, bahwa misalnya defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Sampai tahun 2021 masih dimungkinkan, tapi 2022 tidak dimungkinkan lagi. Tetapi saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi juga disampaikan oleh Mas Willy ya. Yang jadi persoalan kita sekarang adalah bagaimana kemudian menerjemahkan apa yang disampaikan Presiden itu dalam action. Action dalam konteks apa? Dalam konteks pembangunan manusia. Saya selalu di Singapura, di KBRI, saya sampaikan pada teman-teman ini. Kita ini akan menjadi negara kekuatan nomor 4 atau nomor 5 di dunia tahun 2050 yang akan datang. Tetapi kalau kita lihat di Singapura sebagai contoh, dari 250.000 orang Indonesia, 130.000 itu adalah domestic worker. Mereka itu penata laksana rumah tangga. Mereka itu blue collar. Kalau kita ingin menjadi negara nomor 4 di dunia, sebetulnya kita harus bergeser dari tenaga kerja yang kerah biru menjadi kerah putih. Harus menjadi orang-orang tadi saya katakan direktur contohnya itu ya untuk kawasan Asia Pasifik. Bukan yang 130.000 sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Karena sekali lagi, mungkin kita lupa untuk menata di dalam. Bahkan sekarang, sebetulnya tidak perlu mereka menjadi sarjana yang 130.000. Tetapi jangan jadi penata laksana rumah tangga. Naik kelas misalnya menjadi caregiver, menjadi suster, menjadi penjaga di toko-toko. Itu kan akan lebih tinggi. Dan itu akan, yang tadi di awal disampaikan oleh Mas Willy itu, ini kan persoalan kepercayaan diri. Mengapa kemudian kita menjadi inferior?
Karena ada 4 juta saudara kita di Malaysia yang bekerja di kebun-kebun. Bahkan mereka itu setiap tahun ada pemutihan mendapatkan paspor karena masuk secara ilegal. Apakah kita akan terus, kalau nanti 2045 kita akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka, ingin menjadi negara dengan PDB 7 triliun, pendapatan rata-rata kita di atas 25.000. Apakah mungkin kita mencapai kelas itu kalau masih banyak saudara kita yang levelnya masih di sana? Nah, karena itu kan Presiden di periode kedua ini, sebetulnya orientasi beliau itu kan kepada investasi manusia. Ya. Bagaimana menerjemahkan sehingga kemudian orang itu shifting dari yang tadinya kerah biru menjadi kerah putih. Nah, kalau ini kita bisa lakukan dan dibuat agenda secara jelas, kita akan naik kelas. Jadi nanti kepercayaan diri itu terbentuk bukan karena hanya sekedar kita disapa, ditepuk bahu, dan minta orang ketemu. Tetapi secara rata-rata 270 juta orang Indonesia itu naik kelas, kemampuannya naik, pendapatannya naik, sehingga kemudian ekonomi Indonesia naik. Yang tadi katakan Mas Willy, kalau kita punya percaya diri, punya harga diri, menjadi kerah putih, setelah itu kita akan bisa bangga. Inilah bangsa Indonesia sebagai negara dengan kekuatan. Jadi yang dibutuhkan sekarang action plan-nya ya Mas Tommy ya. Action plan seperti apa kira-kira terutama terkait bidang ekonomi juga, misalnya Mas Agung mungkin bisa membantu juga untuk menjelaskan di sini Mas Agung. Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi sebenarnya mengenai kepanitiaan nasional itu sebenarnya sudah dibentuk oleh Presiden ya. Untuk yang presidensi 2022 itu berdasarkan Kepres 18 yang terakhir ya, tadinya Kepres 12 direvisi Kepres 18 tahun 2021. Di situ ada pengarahnya ketua dan wakilnya wapres, dan ada ada 3 bagian utama sih sebenarnya. Ada yang bidang yang terkait dengan finance track, Sherpa track, dan dukungan penyelenggaraan acara. Dan di bagian-bagian tersebut itu sebenarnya sudah banyak, kita baru melakukan beberapa kali pertemuan ya di kepanitiaan nasional itu, dan di sana disampaikan beberapa usulan tema-tema apa yang akan kita angkat. Jadi sifatnya masih usulan dan masih kita matangkan Pak Indra, Mas Indra ya, dan Bapak sekalian. Jadi di sini ada beberapa ya, saya kasih contoh saja, misalnya di bidang ekonomi kita akan mencoba mengembangkan digital ekonomi. Di sana kan kita akan dorong adanya digital economy task force level global yang untuk mendorong misalnya cross border data flow, kemudian konektivitas data ekonomi, kemudian juga trade investment in industry. Itu ada berbagai macam usulan-usulan yang sampai saat ini memang kita masih matangkan ya. Ada banyak sini, kalau saya lihat sini mungkin ada sekitar 20-an, ada lebih dari 20-an materi, 20-an usulan prioritas ya untuk kita bahas di saat di sana nanti. Jadi ada berbagai macam. Nah, agendanya sendiri nanti akan ada pre-meeting itu nanti di bulan Desember ini sudah mulai nanti dengan beberapa negara itu kita mulai nanti di sana. Jadi kalau dari sisi ekonomi mungkin menyambung itu saja, yang spesifik G20 ya, untuk spesifik G20. G20. Mungkin kalau misalnya apakah kemudian ada action plan besar yang sudah diterjemahkan atau paling tidak menjadi gambaran bagi teman-teman di lingkungan istana secara umum ini Mas Agung, terkait dengan pernyataan Presiden yang nggak cukup kita mengatakan atau memberi semangat untuk tidak boleh kita inferior, tidak boleh lagi mental terjajah, mental inlander ditinggalkan, apalagi sampai mau dipelihara begitu ya mental tersebut. Jangan sampai begitu Presiden mengatakan itu. Apakah action plan-nya juga mungkin Presiden sudah pernah mengumpulkan para pembantunya, para menteri ataupun juga teman-teman dari KSP kemudian menyampaikan rencana atau action plan terkait dengan hal ini? Baik, kalau dari sisi itu sebenarnya tadi saya ingin menyampaikan juga bahwa kita sebenarnya punya visi juga di tahun 2045 tadi 100 tahun Indonesia itu yang seperti tadi disampaikan Mas Tommy itu kita bisa menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima, mungkin sekarang ke-16 ya. Tetapi nanti di 2045 kita bisa mencapai yang kelima, dan di situ tidak hanya jargon saja bahwa kita ingin mencapai PDB terbesar kelima, tetapi disertai dengan beragam strategi dan KPI. Nah, salah satu strategi yang telah kita laksanakan adalah Undang-Undang Cipta Kerja tentunya ya. Nah tentunya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya itu kita bisa mendatangkan investasi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja Indonesia, meningkatkan kualitas SDM kita melalui banyak program-program di sana, dan itu mudah-mudahan diharapkan kalau itu bisa dilaksanakan dengan bagus, yaitu diharapkan bisa mencapai tadi itu. Jadi tidak sekedar jargon bahwa kita ini akan memang
bangga dan sebagainya, tetapi ada langkah-langkah ke sana gitu, Mas Indra. Ada langkah-langkah ke sana sebenarnya ada juga begitu ya. Oke. Nah, Bang Willy, nyambung sedikit ini Bang Willy. Kalau secara umum tadi juga mendengar atau ingin mendapatkan gambaran seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Tommy bahwa tidak cukup kita membanggakan diri kita sekarang ini hanya karena hanya karena dari hasil misalnya disapa oleh pemimpin-pemimpin besar dunia, walaupun itu juga patut kita sampaikan sebuah kebanggaan, tetapi kira-kira apa yang ingin didorong oleh teman-teman dari parlemen, dari legislatif agar seperti yang dicontohkan Mas Tommy tadi tidak terjadi lagi ada 4 juta tenaga kerja Indonesia misalnya di Malaysia yang bekerja masih di tataran yang kerah biru lah kurang lebih seperti itu. Itu yang kemudian harus dinormalisasi dengan karakter, apalagi Indonesia itu berserakan etnisitas primordialnya, dia harus menjadi Indonesia yang satu. Itu proyek yang diinginkan oleh Founding Fathers kita. Ya. Nah, sekarang kita refleksikan pada konteks kekinian, Mas Indra. Sebelum kita bicara pada hal-hal yang besar. Misalnya, ini kan tengah pandemi nih. Ya. Para pembantu presiden, para ASN, para the inner cycle of state gitu. Ya. ASN, TNI dan Polri gitu ya. Baik yang sipil ataupun yang non sipil gitu. Apa kemudian spirit untuk kemudian solidarity di dalam pandemi gitu. Itu pertanyaan yang paling sederhana kita ingin berikan. Misalnya kalau kami di Dewan ini potong gaji, Mas Indra, itu di fraksi Partai Nasdem itu kami potong gaji separuh untuk kemudian pandemi ya. Itu udah dijalankan ya. Itu bentuk solidarity yang paling minimum terhadap rasa kemanusiaan. Oke, ya. Apa kira-kira aparatur sipil negara ini, apa kemudian pembantu presiden dalam kerangka berhemat terhadap anggaran? Ini kan anggaran pandemi ini besar sekali nih. Untuk tidak terjadi pemborosan segala itu bicara karakter, Mas Indra. Kenapa? Karakter yang terbangun itu butuh sebuah butuh sebuah role model ya. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri itu dengan kesederhanaan, dengan kemudian pas pampres yang diciutkan gitu kan, itu bentuk role model kesederhanaan. Kayak kita mungkin masih ingat Ahmadinejad lah, Mas Tommy kan, bawa makan sendiri dari rumah gitu, tidur tidak di atas kasur tapi dia itu bentuk bagaimana membangun sebuah jati diri, tapi pemimpin itu menjadi pemantik untuk terbangunnya sebuahnya harapan, sebuah will dari masyarakat untuk beramai-ramai kemudian menjadikan pemimpin itu sebagai contoh gitu. Nah, para pembantu presiden ya, role model lah ya. Dari itu tidak ya. Ini yang kemudian harus bersama-sama sebagai sebuah gerakan. Dia tidak mungkin hanya proposal semata-mata. Tidak mungkin hanya ini GDP sekian, enggak. Ini bicara manusia kok. Ya, saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Mas Tommy. Domestic workers itu kita di luar negeri 5 juta. Domestic worker itu kan kita nggak mau berbicara dengan pekerja rumah tangga nih sebenarnya nih. Nah, kan saya ketua panja Mas Tommy, rancang undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu. Di dalam negeri juga sama gitu ya. Tapi dalam negeri kan dia lebih kultural ya. Karena relatif berbeda lah sama luar negeri ya. Nah, apakah ada negara miskin lainnya yang bisa memiliki karakter yang luar biasa? Ada. India contohnya. India miskin juga ya. Tapi kemudian bagaimana kemudian disiplin nasional yang selalu disampaikan oleh Pak Surya ya. Etos kerjanya terbangun ya. Bahkan sumber daya manusianya, kalau benar-benar kita ingin mefokuskan pada sumber daya manusia, itu kan basisnya cuma 2 ya. 1 pendidikan, 1 kesehatan. Nah sekarang kita hitung aja rasio dokter kita berapa, pendidikan kedokteran kita sudah murah atau belum. Ini pendidikan kedokteran kita ini mahalnya nauzubillahi min dzalik, Mas Indra. Nggak terjangkau nih. Rasio kedokteran kita berapa? Nah kita compare sama India, kita compare sama Kuba. Ini negara miskin dua-duanya nih. Kuba tuh miskinnya orang apa lagi gitu kan. Tapi kemudian pendidikan kedokteran mereka bisa ekspor dokter luar biasa. Harusnya kalau kita berpikir tentang pembangunan sumber daya manusia, 2 hal ini yang paling elementer lah, pendidikan dan kesehatan, ini kita beresin dulu. Mas Indra kurang lebih begitulah. Mas Willy, Bang Willy, tadi kan Bang Willy mencontohkan bahwa untuk bersama-sama memantik seluruh masyarakat, seluruh individu di negara ini begitu ya, agar kemudian lepas dari mental inferior, mental inlander tadi ya,
Kemudian artinya itu kan karakter. Nah, perlu role model. Tadi Bang Willy juga menyinggung bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah cukup menjadi role model itu. Apa yang membuat ini kemudian mungkin belum berjalan sejauh ini, Bang Willy? Ya harus masif dan massal, Bung Indra. Bu, apa yang dilakukan oleh Presiden dengan kesederhanaan dan tidak birokratisme, harusnya ini menjadi kesadaran yang terinternalisir. Oh, Presiden gua aja nggak feodal, masa pembantunya feodal gitu? Itu contoh paling sederhana. Kan Pak Jokowi benar-benar mendekonstruksi jarak itu sehingga feodalisme itu tidak ada lagi kan gitu. Nah, ini karakter Mas Indra. Bagaimana kemudian ini bisa terdekonstruksi dalam pelayanan publik ya, dalam kerja-kerja ya. Itu kalau kemudian tidak lagi kemudian mencerminkan ada gap. Ini yang paling penting. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh sebenarnya Presiden itu kan contoh yang berjalan. Nah, ini yang harus diinternalisir oleh para pembantu Presiden. Tidak usah gagah-gagahan juga Presidennya kayak gitu. Kita melihat bagaimana kemudian revolusi baju putih yang sederhana pakai sepatu skate gitu kan. Itu kan kemudian tapi sekarang kita lihat misalnya bangunan kepresidenan. Kita misalnya ambil compare lah Ukraina ya. Presiden Ukraina baru yang terpilih ini Mas Indra, semua itu disatukan jadi sebuah gedung gitu kepresidenan sehingga diawasi. Nah, kita lihat kementerian kita itu gede-gede, itu efektivitasnya masih ada atau tidak? Kalau ada menteri turun atau ada pejabat turun itu rombongan dayang-dayangnya begitu banyak itu. Nah, realitas-realitas itu yang kemudian harusnya terkoreksi. Itu yang sebenarnya menjadi hal-hal yang kalau kita berpikir role model Mas Indra ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus kita masifkan, harus kita masalkan. Dan harus ada narasi yang terbangun. Nah, narasinya ini yang tentang bagaimana mendekonstruksi inferiority kompleks itu belum ada. Jadi sebenarnya kalau melalui narasi-narasi sastra. Tapi jargon revolusi mental tadi artinya belum berjalan menurut Bang Willy ya? Kalau saya melihat minimalis sekali hanya melalui seminar-seminar. Nggak bisa. Harus melalui movement. Soekarno melakukan itu dengan pergerakan. Mas Indra. Dia buat revolusi jilid 2. Nation and Character Building, dia kasih nama itu revolusi mental. Itu kan istilah Bung Karno. National Democratic Revolution. Itu kata Bung Karno. Kira-kira Mas Tommy kalau kita membahas soal inferiority complex yang supaya bisa hilang ini, maka kita pernah dengar juga agak ke belakang ya, sejak di awal Presiden Jokowi juga kan menggaungkan istilah revolusi mental itu. Apakah memang ini sebuah hal atau sebuah jargon yang memang sulit dibumikan, sulit diterapkan, atau persoalannya apa? Karena sebenarnya Presiden Jokowi juga sudah cukup menjadi role model ya, mencontohkannya pun tidak berhenti sampai bahkan di periode kedua ini sosok seorang Presiden Jokowi juga masih sama dengan ketika dia terpilih di 2014 begitu, Mas Tommy. Yang kurang itu dari contoh itu kemudian diinstitusionalisasikan, ya kan, dilembagakan. Sehingga terjadi pada semua yang tadi dikatakan oleh Mas Willy itu di semua kelembagaan. Dan kalau itu institusionalisasinya jalan, itu akan melahirkan governance yang baik. Governance yang baik akan menimbulkan trust ya yang sangat kuat dari masyarakat. Nah, trust itu yang akan menggerakkan orang untuk ikut melakukan. Jadi bukan hanya sekedar contoh, tetapi contoh itu harus diterjemahkan di dalam lembagaan ya. Nah, persoalan kita ya kan 76 tahun kita merdeka, institusionalisasi ini yang tidak berjalan optimal. Kita punya kementerian, punya lembaga, tapi kemudian tidak melekat masuk di dalam semua orang yang ada di dalamnya menyadari mengenai perannya. Akibatnya governance-nya tidak jalan. Nah, sekarang tadi kembali lagi ke persoalan yang paling mudah, domestic worker ini. Kenapa kemudian banyak orang yang menjadi penata laksana rumah tangga? Mereka meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan sesuatu untuk hidup. Tetapi ketika mereka akan bekerja di luar, apakah kita lengkapi mereka dengan kemampuan untuk menjadi penata laksana rumah tangga yang hebat? Tidak, Ndra.
ketika mereka datang ke Singapura, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bayangkan gegar budayanya itu. Singapura kan semua gedung-gedung tinggi ke atas. Orang dari desa masuk ke Singapura, suruh naik ke lantai 22, gimana caranya? Apa itu lift? Dia belum pernah terbiasa. Belum bicara soal dapurnya. Di dapurnya ada mesin cuci otomatis, ada semua peralatan dengan listrik. Bagaimana cara menggunakan? Itu tidak ada, Ndra. Orang hanya dikirim, dikasih paspor, bahkan kemudian mereka bawa badan ya. Dipungut gajinya, itu umumnya hampir 8 bulan mereka tidak digaji. Jadi istilahnya kita, ya kan, orang-orang yang punya kemampuan itu memperdaya orang yang tidak berdaya. Nah ini yang kembali lagi, ini persoalan governance dan akhirnya melemahkan kita. Nah saya sekarang di sini tentu tidak bisa hanya sekedar menyampaikan, oh ini persoalan, bagaimana cara memecahkannya. Tadi Mas Agung mengatakan soal digital economy, ya kan? Saya lakukan sekarang di sini, Ndra. Bagaimana 130.000 orang ini? Mereka ini kan tidak seumur-umur akan ada di Singapura. Satu saat mereka harus kembali ke Indonesia. Ketika mereka kembali ke Indonesia menjadi apa, Ndra? Saya sekarang dengan teman-teman di KBRI misalnya melakukan bekerja sama dengan teman-teman pengusaha yang punya kemampuan, ya kan, memberikan pelatihan termasuk di digital. Saya dengan Bukalapak misalnya sekarang memberikan pelatihan pada para pekerja migran ini untuk mereka mengetahui bagaimana memulai usaha, apa yang harus dilakukan. Satu yang menjadi yang pantas kita juga tidak berkecil hati, Ndra. Orang-orang ini, Ndra, sebetulnya potensinya hebat. Kemarin saya baru ikut mewisuda 20 pekerja migran kita lulus dari universitas terbuka untuk bahasa Inggris, manajemen, keuangan. Bayangkan sambil kerja mereka bisa sekolah. Jadi kalau diberi kesempatan mereka ini sebenarnya sumber daya manusia yang unggul juga sebenarnya, Mas Tommy. Betul, Ndra. Makanya tadi saya katakan yang perlu kita lakukan, yang Presiden sebetulnya di periode kedua ini canangkan, investasi manusia. Jadi bayangkan kalau mereka itu sebelum berangkat, ya kan, itu dilatih dulu di Indonesia untuk punya keterampilan. Maka ketika dia datang ke Singapura, mereka tidak menjadi penata laksana rumah tangga. Tetapi mereka seharusnya bisa kita naikkan kelas. Orang gaji sebagai suster di Jepang, gajinya $4.000. Sementara dia menjadi penata laksana rumah tangga, gajinya $600. Mas Tommy, tapi bukannya yang kita tahu ya di tanah air ini mungkin kurang dalam juga menggali atau menyelidikinya ya, tetapi yang selalu terdengar adalah ketika pekerja migran mau diberangkatkan ke negara tujuan, pasti melalui banyak pelatihan-pelatihan dan ada program-program perlindungan terhadap mereka dan lain sebagainya. Mungkin ini sekaligus juga kita diberitahu juga secara kenyataannya di lapangan, paling tidak di Singapura seperti apa, Mas Tommy? Nah, itu yang saya katakan, Ndra. Karena institusionalisasi tidak jalan, governance tidak jalan. Laporannya adalah pelatihan, tetapi ketika terjadi ke Singapura, mereka betul-betul tidak dilatih. Mereka hanya, saya sering bertemu dengan para pekerja migran sini. Apa yang mereka lakukan? Mereka dipanggil, diundang, suruh tinggal di satu tempat selama 2 minggu, dan itu diberangkatkan. Selama 2 minggu diberi pelatihan apa? Tidak ada. Tetapi laporannya kan pelatihan. Mengatakan ada pelatihan. Nah, jadi maksud saya, memang kita harus menata semua itu di dalam konteks, ini kan kita mau naik kelas, Andra. Kita bukan mau menyalahkan. Bagaimana sekarang way out-nya? Way out-nya itu adalah menurut saya bagaimana perkuat institusionalisasi supaya governance-nya kuat, dan kemudian apa yang dilakukan Presiden bisa dicontoh orang bawah. Nah, ini yang menurut saya pekerjaan rumah kita, tapi menurut saya kita harus melangkah ke arah sana dan kita bisa lakukan itu. Karena sekali lagi potensi orang Indonesia itu luar biasa, dan banyak orang yang sekarang berhasil para pekerja migran itu di sini, bahkan mereka sudah pulang punya bisnis juga ada. Jadi menurut saya tergantung pada orangnya, tapi bagaimana kalau kemudian lebih banyak orang lagi ketika pulang betul-betul menjadi champion di desanya. Kalau dia bisa membangun desanya, maka desa itu akan menjadi pilar kekuatan ekonomi. Betul. Mas Indra boleh jump in? Iya, boleh. Silakan Mas Agung. Terima kasih Mas Indra. Jadi kebetulan begini Pak Tommy dan
Bapak-bapak semuanya, bahwa sebenarnya Mas Willy ya, bahwa kemarin itu kami juga ke Antikom Pak, jadi melihat kondisi pekerja migran baru kemarin ini Pak, jadi 3 hari kemarin ini kita ke Antikom melihat kondisi pekerja migran Indonesia di perbatasan gitu ya. Dan memang untuk kalau hasil pemantauan kantor staf presiden untuk penyalur pekerja migran yang legal itu mereka memang melakukan pelatihan-pelatihan. Tetapi untuk Dilihat sendiri Mas Agung proses pelatihannya. Jadi proses pelatihannya itu ada di penyalur pekerja migran, Mas. Jadi ada semacam penyalur pekerja migran yang legal. Itu mereka akan di sana ada tergantung kalau misalnya untuk satpam ada beda pelatihan, untuk nurse ada beda pelatihan, dan untuk benar-benar jalan itu Mas Agung ya pelatihannya. Nah itu kalau kami melihat di Kalimantan Barat berjalan untuk yang legal Pak ya. Ini saya bicara yang legal ya. Karena banyak juga ternyata jalur yang illegal, tapi sebelum kita masuk ke sana Pak, Mas, ini yang untuk yang legal ini, ternyata untuk yang pekerja sawit, yang bekerja di kebun-kebun yang tadi disampaikan Mas Tommy itu, mereka itu kebanyakan tidak ada keahlian khusus. Jadi bos sawit dari Malaysia itu datang ke Indonesia, bertemu dengan segitu banyak penduduk Indonesia yang memang mau menjadi pekerja migran. Nah kemudian hanya dijelaskan, kalian akan bekerja segini-segini, akan diberi gaji yang setara dengan gaji dari pegawai lainnya. Pegawai Malaysia juga sama, dan kalau mau silahkan. Jadi istilahnya tidak ada pelatihan kalau untuk pekerja-pekerja kerah biru. Nah ini saya mengquote bahwa sebenarnya tapi legal ya itu ya? Itu legal. Tidak cukup sebenarnya kalau misalnya kita tadi untuk mereverse mental inlander itu, mental terjajah itu hanya dengan institusionalisasi. Saya mengquote di sini ada perlunya juga investasi yang tadi disampaikan Pak Tommy bahwa pendidikan itu penting, Mas. Karena kenapa? Kita tuh dari seluruh pekerja Indonesia itu hanya 12% yang pendidikannya itu tingkat tinggi, jadi diploma ke atas gitu. Lainnya itu SMA ke bawah. Jadi kecil sekali. SMP jadi hanya 12,8% Pak yang bekerja dengan pendidikan tinggi. Jadi levelnya diploma ke atas. Sisanya itu SMA ke bawah. Nah, ini gimana mereka mau menjadi kerah putih kalau misalnya mereka tidak meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, pemerintah mencoba dengan berbagai macam program ya, diantaranya ya misalnya kartu prakerja dan sebagainya itu untuk meningkatkan, dan juga untuk program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saya tidak begitu jelas juga karena saya dari keekonomian ya. Nah di sana mudah-mudahan dengan itu bisa meningkatkan. Kalau enggak, walaupun mereka bisa melihat contoh di atas seperti itu ya bagus ya, tetapi kalau pendidikannya tidak dibenahi percuma juga gitu. Tidak ada orang perusahaan yang mau mengangkat direktur itu levelnya kelas SMA atau SMP gitu. Jadi paling tidak harus pendidikannya dibenahi. Nah itu yang poin kedua. Tapi institusionalisasi, oke nanti boleh dilanjutkan Mas. Tapi saya titipkan pertanyaan juga. Apa pentingnya institusionalisasi dari role model yang dilakukan oleh Presiden sehingga terlembagakan, sehingga kemudian ditularkan menjadi sebuah governance yang kemudian memunculkan trust ya di masyarakat. Saya sangat setuju. Sehingga menjadi gerakan kalau kata Mas Willy tadi. Betul. Tadi kan contohnya Mas Willy itu bagus sekali. Jadi misalnya kalau datang ke daerah tuh jangan rame-rame dayang-dayang gitu ya, pejabat-pejabat itu kalau bisa tidak memanfaatkan fasilitas. Bahkan kalau di Kalimantan Barat itu kalau kami dengar cerita Pak, kalau misalnya menggunakan patroli itu malah dilempari Mas. Jadi istilahnya itu malah orang-orang jadi nggak respect gitu dengan kita minta jalan gitu. Nah hal seperti itu kita mencoba menghindari mendapatkan fasilitas-fasilitas diutamakan. Padahal kita kan pejabat publik ya. Kita kalau bisa dapat mungkin ya seperti masyarakat juga merasakan hal yang sama dengan masyarakat. Nah itu sangat membuat masyarakat jadi empatinya itu terbangun di sana gitu. Nah itu penting juga, saya menggarisbawahi itu penting. Tetapi untuk bisa kemudian naik kelas ke level yang atas, tidak mungkin dengan hanya role model, jadi harus ada pendidikan yang dicapai. Itu yang ketiga terakhir saya mau mentouch mengenai pekerja yang ilegal. Nah ini yang masalahnya itu banyak sekali rupanya. Jadi misalnya ternyata ada juga tuh praktek-praktek, misalnya itu pekerja itu dikirim ke perbatasan ke jalan-jalan tikus, tapi pasportnya itu udah duluan. Jadi istilahnya itu mereka waktu dicegat polisi atau dicegat petugas imigrasi itu tidak membawa apa-apa, jadi mereka tidak seolah-olah aman gitu. Jadi kalaupun mereka ditangkap, terus ditangkap karena apa? Mereka tidak bawa paspor gitu ya. Jadi istilahnya banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh oknum-oknum itu ya. Ini yang perlu kita nanti bereskan di sana. Kita udah mengidentifikasi sih, tapi nanti kita akan koordinasi dengan pihak imigrasi dan sebagainya. Itu Mas. Oke, Mas Willy. Kalau kita nyambung juga dengan soal institusionalisasi role model seorang Presiden Jokowi ya, PR-nya apa sih, kesulitannya apa kira-kira Mas Willy yang dari pantauan Mas Willy sendiri untuk menerjemahkan ini kemudian menjadi
gerakan pada akhirnya atau movement begitu di bawah sehingga mental inlander itu menjadi hilang, mental infrared itu menjadi hilang. Ya, apa yang dibilang oleh Mas Tommy itu benar sekali. Jadi demokrasi itu atau ya demokrasi dulu lah poinnya. Itu tidak boleh tergantung oleh good man and goodwill. Karena good man and goodwill itu musiman. Yalah kalau dapat orang seperti Jokowi. Orang yang baik itu. Kalau nggak baik nanti kan dia nggak berbeda itu. Maka kemudian dia butuh diinstitutionalisasi sehingga dia tidak menjadi, ya kalau bahasa kita nggak jadi, ya kalau lagi angin baik, kalau lagi angin nggak baik itu Mas Indra. Jadi good man and goodwill itu musiman ya? Good man and goodwill itu ya kalau dapat orang baik, kalau dapat yang nanti yang the devil gitu gimana? Contoh melembagakan role model seperti Presiden Jokowi ini seperti apa sih gambarnya biar kita semua bisa. Yang paling sederhana gitu ya? gini, harusnya kita, Mas Indra masih ingat enggak film kita dulu ada Aci, Aku Cinta Indonesia. Oh ya. Nah, itu bagaimana menjaga pluralisme kan? Masih ingat enggak film bagaimana yang namanya Jendela Rumah Kita, bagaimana Pak Harto menjalankan proyek transmigrasi. Nggak mungkin orang disuruh saja, narasinya harus dibangun. Lu ketika pindah ke Sumatera sana, itu bukan tempat pembuangan jin, tapi itu masa depan lu kan gitu. Ini sekarang kita ke Mas Tommy sebelum terakhir nanti juga ke Mas Agung ya. Mas Tommy juga mungkin bisa digambarkan juga pelembagaan role model seperti yang dicontohkan Pak Jokowi ini agar tidak bersandar pada good man and goodwill, karena kalau kata Mas Willy tadi itu sifatnya musiman. Bisa dapat itu kan ada waktunya juga 10 tahun aja begitu kan, paling lama 10 tahun paling lama. Nah itu seperti apa sih gambarannya Mas Tommy? Tadi Bang Willy udah ngasih contoh, mungkin dari Mas Tommy seperti apa sih gambarannya biar semua dapat pemahaman, terlembagakannya seperti ini. Untuk sampai ke sana, pendidikan itu menjadi penting, itu kan dasarnya. Di dalam pendidikan itu yang diajarkan apa? Nomor 1 kerja keras, ya. Yang kedua soal value. Yang ketiga soal respect. Yang keempat soal sikap. Yang kelima soal effort. Ini harus ditanam. Pendidikan dasar kita harus melahirkan 5 dasar ini. Ini yang kalau kemudian sudah dipahami, kemudian kita mudah ajak semua orang untuk melakukan yang sama. Effort itu bahwa untuk mencapai sesuatu itu tidak ada jalan pintas. Harus ada proses, harus ada kerja keras. Untuk kita bisa maju bersama, kita harus punya respect. Kita harus mengapa sih kita menghormati seorang pemimpin? Kenapa kita harus menghormati seorang Presiden Jokowi? Karena beliau presiden. Kita kan respect kita kan tidak ada. Pak Jokowi itu dianggap sebagai simbol yang bisa dia apa-apakan, bahkan dilecehkan pun boleh. Kalau kita Pak Jokowi sebagai pribadi Pak Jokowi mungkin tidak apa-apa, tetapi sebagai presiden harus ada respect pada pemimpin itu. Yang ketiga adalah yang tadi saya katakan, ada kerja keras, ada values, baik buruk, kan? Kemudian ada yang namanya respect, sikap. Ini yang kemudian harus kita bangun. Nah, kalau itu terus bisa kita lakukan secara terus-menerus, maka terbentuklah pemahaman, disitulah kemudian institusionalisasi bisa dijalankan. Nah, institusionalisasi diikuti dengan aturan main, itu akan menghasilkan governance yang baik. Governance yang baik akan memberikan kepercayaan diri pada semua level masyarakat untuk mau melaksanakannya. Nah, semua negara maju, bisa mencapai seperti sekarang. Amerika, Inggris, negara-negara Eropa Barat, bahkan Singapura bisa menjadi seperti sekarang. Karena semua berangkat dari sana. Karena itu, kita belum terlambat. Sekali lagi, kita punya potensi yang sangat luar biasa. Mimpi kita 2045, kita naik kelas, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi kualitas bangsa Indonesia. Tidak perlu pendidikannya tinggi, tapi dia punya kompetensi. Di era digital, yang dibutuhkan orang itu punya kompetensi, punya kreativitas, punya inovasi. Ya kan, mungkin Jack Ma tidak sekolah. Steve Jobs itu masuk Stanford tidak diterima. Tetapi dia menjadi orang hebat karena dia punya kompetensi. Nah, ini yang saya kira jalan pintas yang bisa kita lakukan, tetapi semua harus berangkat kemudian ke depan dengan pendidikan yang baik, institusionalisasi, governance, dengan itulah kita akan mencapai Indonesia.
Mas Tommy, dengan pernyataan Presiden kemarin, artinya ini tidak boleh hanya berhenti dari sebuah pernyataan Presiden dalam sebuah momen saja, begitu ya Mas Tommy ya? Ya tadi sebetulnya Mas Willy yang mendengar langsung ya. Tetapi kalau saya nangkap dari luar, yang ingin disampaikan oleh Presiden yang 5 hal tadi, ya kan kita ini, ya kan di antara bangsa kita ini tidak percaya diri, ya kan seakan-akan kita tidak mampu. Orang berbuat baik, Presiden sudah bekerja baik, tidak ada apresiasinya. Di dalam tuh. Maksudnya. Ya, kritik boleh dikritik. Ya, yang tidak baik dikritik, tapi yang baik diapresiasi dong. Supaya kemudian ada fairness, ada value. Kalau orang yang berbuat baik dianggap jelek, kemudian orang yang jelek dianggap baik, itu kan nilainya sudah terbalik-balik. Nah, mari kita lebih fair, ya kan? Mau bersikap lebih fair. Kalau ada sesuatu yang baik dari bangsa ini, kita akui. Ya, kita apresiasi. Kalau ada yang kurang baik, kita perbaiki. Jangan kemudian kita melecehkan dan seakan-akan kita tidak punya kemampuan. Bangsa ini punya kemampuan, Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita berkelanjutan. Pak Jokowi sampai tahun 2024 akan memimpin Indonesia. Indonesia akan hidup terus setelah eranya Pak Jokowi. Bagaimana ini berlanjut, Ini harus kita berpikir itu. Jangan kemudian hanya karena kita sentimen sama Pak Jokowi, pokoknya apa yang dibuat Pak Jokowi jelek gitu loh. Kemudian kita akan nanti memulai, jangan-jangan Presiden setelah Pak Jokowi juga jelek terus. Lalu di mana kita punya confidence-nya? Tadi Willy mengatakan, kalau tidak ada rasa percaya diri, tidak muncul harga diri, tidak punya ada kebanggaan diri. Kalau kita tidak punya kebanggaan sebagai bangsa, maka kita tidak punya jati diri. Nah, itu dia. Ini yang tahapan ini yang juga harus menjadi pemahaman, karena itu fungsi kita. Ya sekali lagi dalam sistem demokrasi mengkritik boleh, ya kan? Tetapi mengkritik itu harus ada jalan solusinya. Bukan hanya sekadar mengkritik kemudian pokoknya jelek gitu. Kalau jelek bagaimana memperbaikinya? Tetapi kalau yang baik diapakan? Diapresiasi supaya lebih baik lagi. Ini yang menurut saya fair, ini yang harus dibangun. Oke, baik. Nah, pertanyaan yang sama sebagai penutup juga ke Mas Agung sekarang. Mas Agung, agar pernyataan Presiden Jokowi kemarin itu dalam konteks bagaimana agar kita lepas dari mental inferior, apalagi dengan target 2045 Indonesia emas ini kan, kita sebagai bangsa yang akan besar begitu, maka apa yang harus dilakukan agar tidak berhenti menjadi sebuah pernyataan saja dari Presiden Jokowi, apalagi kalau kita sudah mengenalnya dengan jargon revolusi mental ini. Ya, jadi kembali ke yang tadi kita diskusikan ya, bahwa sebenarnya supaya itu tidak hanya sekedar menjadi jargon, maka kita berusaha keras untuk melakukan peningkatan kualitas SDM kita, tidak hanya dalam bentuk ya tadi kita sampaikan revolusi mental, tetapi juga dari sisi pendidikan ya. Saya mungkin begini ya, bahwa pendidikan itu secara formal itu mungkin memang bisa saja orang yang tidak melakukan pendidikan secara formal itu kemudian sukses ya. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali job-job yang kemudian ditawarkan di negeri ini ya, di Indonesia ini masih mensyaratkan pendidikan formal, Mas. Jadi tidak mungkin atau sangat sedikit sekali yang kemudian mereka tidak mensyaratkan hal tersebut. Jadi memang pendidikan formal ini menjadi semacam basis lah, menjadi semacam dasar lah. Atau kalau kemudian mereka memiliki kompetensi lain yang mereka pelajari baik dari dalam bentuk pengalaman dia bekerja atau kemudian dia melakukan pelatihan khusus, yaitu sebagai tambahannya. Nah, tetapi pada intinya pemerintah tentunya akan berupaya ya untuk agar ini tidak sekedar menjadi jargon, adalah dengan cara itu tadi kita siapkan beragam insentif, kita siapkan beragam pelatihan, kita berikan kesempatan-kesempatan. Jadi kalau kita bicara PMI tadi, PMI yang kembali ke Indonesia pun yang setelah dia purna tugas di luar negeri sana, itu kita akan coba untuk memberikan mereka itu modal. Jadi sehingga mereka bisa menaik kelas, kemudian dengan mereka sukses berusaha, maka otomatis mental mereka akan terbangun. Kalau mereka selama ini hanya bekerja di level bawah, menjadi anak buah, ya mental mereka kan selamanya kan jadi anak buah gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa kita berikan modal untuk mereka berusaha sendiri, atau kita berikan kemudahan untuk mereka mendapatkan pelatihan kartu prakerja misalnya, atau kita memberikan mereka insentif untuk pendidikan misalnya dengan beasiswa dan sebagainya, maka otomatis mental mereka itu akan terbangun dengan mental yang tidak lagi inlander gitu. Jadi semakin meningkat
kapasitasnya SDM orang kita itu tentunya akan dibarengi dengan peningkatan kepercayaan diri tadi. Kita harapkan itu, Mas Indra. Baik, ya seperti mengutip dari pernyataan Presiden Jokowi kemarin juga, karena itulah Indonesia harus mulai membangun rasa percaya diri serta rasa optimisme sebagai bangsa pemimpin. Jangan sampai menurut Presiden ini ya, kita kehilangan orientasi itu. Dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi. Ya di situ letaknya. Baik, terima kasih Mas Agung, Mas Tommy, Bang Willy Aditya atas waktunya dalam diskusi kali ini di crosscheck medcom.id. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dan sekali lagi menjadi momentum untuk menjadikan ini sebuah gerakan agar kita naik kelas, semakin dihargai oleh bangsa-bangsa besar dunia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tommy, Mas Willy, terima kasih Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu tadi diskusi kita dalam crosscheck medcom.id untuk edisi akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan tayangan crosscheck di setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana undur diri, pamit, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.